Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan ayat yang ke-175 dari surat An-Nisa. 172 sampai 175 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif 'an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di ayat yang ke-172 para mufassirun menyatakan lan ya'naf Isa bin Maryam wa yamtani ayyakuna 'abdan lillah walal malaikatul ladzina qarrabahumullahu lah wa rafa'a manzilatahum ayyakunu 'abdan lillah fa kaifa tattakhiduna Isa ilahan wa kaifa yattakhidul musyrikuna al malaikata ilahan wa may ya'naf an ibadatillah wa yamtani anha fa innallaha sayahsyurul jami'a ilaihi yaumal qiyamah wa yujazi kullam mimma yastahiq. La yastankif, ini di antara ahli bahasa memberikan makna la lam yamtani. Jadi tidak ada yang menghalangi. Apa maksudnya? Isa alaihissalam tidak menghalangi dirinya, tidak merasa sombong, ayyakuna 'abdan lillah, bahwa Al-Masih, ya, ini dalam keyakinan kita, Al-Masih Isa alaihissalam itu adalah 'abdan lillah, hamba Allah, sekaligus sebagai rasulan, utusan Allah, ya. Yang termasuk juga kalau kita cermati sebelumnya, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi ini dalam pandangan kita, Al-Masih dalam keyakinan kita berdasarkan ayat Al-Quran, beliau Al-Masih atau Isa alaihissalam adalah abdan lillah,
wa rasulam minhu, sekaligus sebagai utusannya. Yang risalahnya apa? Risalatuhu risalahnya adalah tauhidullah, mengesahkan Allah. Begitu. Kenapa? Karena kita meyakini Al-Masih sebagai utusan Allah, dan sebagai utusan Allah sebagaimana yang Allah sampaikan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha, gitu, ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Jadi yang kita yakini begitu. Jadi sungguh kata Allah, kami mengutus setiap umat, umat rasulan, utusan. Apa seruannya? Ani'budullaha, agar mengesahkan Allah. Kalau tauhidullah maka tidak mungkin mensekutukan Allah, kan begitu? Gitu. Tidak mungkin al-isyraq billah. Karena mengajaknya adalah mengesahkan Allah, maka secara otomatis menafikan sekutu bagi Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk taghut. Di sini seruannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Al-Masih itu tidak ada sesuatu pun yang menghalang dirinya dan tidak merasa sombong, ayyakuna abdan lillah, menjadi hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, begitu juga para malaikat yang didekatkan. Jadi yang kedua di sini adalah al-malaika. Nah, al-malaika ini al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah. Qarraba yuqarribu, muqarrib muqarrab. Jadi malaikat yang didekatkan oleh Allah. Ini pun juga menjadi abdan lillah. Mereka ini menjadi hamba Allah. Kalau malaikat yang muqarrabun itu menjadi abdan lillah, maka tidak boleh dijadikan sebagai ilahan, tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Termasuk juga Al-Masih Isa alaihissalam tidak bisa dijadikan untuk sesembahan, dan ini yang diyakini oleh musyrikin. Jadi musyrikin mengakui bahwa malaikat itu sebagai ilah, sesembahan. Jadi di sini, Pak. Ini memperjelas. Wa may yastankif an ibadatihi, siapa yang menahan diri, mencegah atau enggan, bahasa kita enggan untuk beribadah kepada Allah, wa yastakbir, dan berlaku sombong. Ini jenengan cermati, ini enggan untuk taat, ya. Jadi kalau yang pertama al-imtina anit taat, enggan menahan diri untuk melakukan ketaatan, dan yang kedua adalah al-kibru, sombong, atau istikbar. Sombong saja itu sudah menjadi penghalang masuk surga. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala min kibr. Jadi kibr itu sudah menjadi pencegah kita masuk surga. Lah cirinya kalau bahasa Rasulullah SAW, orang yang sombong itu adalah batarul haq,
batarul haq, menolak. Dan yang kedua ghamtun, meremehkan orang lain. Jadi ini yang harus kita jauhi Bapak Ibu sekalian. Menolak kebenaran, pokoknya kalau benar diterima dari siapapun. Seperti Abu Hurairah menerima ajaran berdoa ketika hendak tidur, yaitu membaca ayat kursi. Siapa yang ngajari? Jin saat itu. Jadi yang mengajari jin, maling, ya. Karena Abu Hurairah itu bertugas sebagai penjaga Baitul Mal. Terus kemalingan. Kata Rasulullah, maling setelah dilepas nanti akan kembali lagi besok. Ternyata betul, malamnya kembali, ditangkap lagi, melas, dilepas lagi. Kemudian yang ketiga datang lagi. Setelah datang yang ketiga, kata Abu Hurairah, tidak bisa lagi sudah memelas-melas itu, diikat. Kemudian, maukah aku ajarkan kepadamu satu doa, kalau kamu membaca itu saya tidak bisa melakukan. Apa itu? Baca ayat kursi kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Sejak saat itu tidak pernah kemalingan. Apa kata Rasulullah SAW? Shadaqah, yang diajarkan itu benar, wa in kadzub, meskipun dia seorang kadzub. Kadzib itu pendusta, kadzub banyak bohongnya. Jadi 99% bohong. Tapi diterima, kata Rasulullah, sadaq, yang diajarkan benar. Wa in kadzub, meskipun dia pendusta. Kita Bapak Ibu sekalian, dari siapapun kebenaran itu harus kita terima supaya terhindar dari sifat sombong. Amalnya banyak tapi gara-gara ini juga repot, tidak masuk surga waliyadzubillah. Yang kedua istikbar. Istikbar itu merasa dia mampu. Jadi kalau sombong itu ada unsur meremehkan orang lain, dia pokoknya kalau tidak ada saya semuanya tidak akan selesai. Itu namanya istikbar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa yang enggan beribadahnya dan istikbar dan merasa dia besar atau berlaku sombong, congkak begitu nggih, fasyayahsyuruhum ilaih, Allah akan kumpulkan mereka. Makanya jenengan cermati Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati. Rasulullah SAW menyatakan ada 3 kelompok orang, tapi salah satu saya yang sebut, yang nanti tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allah saja tidak lihat. Allah tidak menyapa, wala yukallimuhum, Allah tidak berbicara dengan mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak merekomendasikan tazkiyah kepada mereka. Justru walahum adzabun alim, untuk mereka siksaan pedih. Apa itu? Ailun mustakbir. Orang miskin, nggih, Pak. Jadi sudah kere, bahasa kasarnya nggih, itu masih sombong. Ini misal nggih, misal umpamanya ini ada agnia, ada orang yang secara ekonomi mampu, melihat rumahnya itu dindingnya terbuat dari seng, ya, besi, dan itu dari besi tua yang dia beli, yang lubang-lubang sudah. Kemudian atapnya pun juga tidak layak huni, sudah. Bawahnya masih, pokoknya rumah itu tidak layak huni. Kemudian ada orang yang mampu melihat, kasihan, kemudian dia ingin berbagi dengan rezeki yang dia peroleh, kemudian mau merehab, tapi tidak total, begitu, tidak direhab total, tapi menjadi layak, ya dibongkar semua, cuman tidak seluruhannya seperti yang membangun bagus begitu nggih. Jadi disiapkan sudah apa itu, bata ringan,
semennya, pasirnya semua sudah disiapkan, tukangnya sudah, ongkos tukangnya sudah siap, catnya sudah, cuman keramiknya tidak keramik yang kualitas A, gitu nggak? Ya KW berarti nggak, tidak apa-apalah. Sudah, kemudian sudah siap ini untuk dilakukan. Kata si ini ya, yang mau dibantu itu, kalau tidak direnovasi semua kemudian pakai granit, tidak usah dibangun. Nah akhirnya ini ya sudah, kalau gitu kasih yang lain aja. Nah ini yang khawatirnya di situ, Pak. Orang sudah tergerak membantu, malah justru termasuk tidak mudah. Apa ini yang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi sulit kemudian minta dikasih, giliran dikasih 5.000, oleh apa oleh 5.000 nih ya? Nah ini bahaya ini, Pak. Karena itu seruan Allah kepada kita, seruan Rasulullah kepada kita itu untuk qanaah. Qanaah. Ridha dengan pemberian Allah sudah. Begitu. Beda, orang qanaah mendapatkan balasan terbaik, tapi istikbar wal kibr tidak mendapatkan yang terbaik dari Allah, justru mendapatkan siksanya. Karena itu Ibu sekalian, ini penyakit ini yang akan melanda siapapun, termasuk ke pembicara, ini harus kita hilangkan. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah dihindarkan sifat al-kibr wal istikbar. Kenapa? Berat, Pak. Fasyayahsyuruhum ilaih, Allah akan kumpulkan mereka. Tapi subhanallah, jenengan cermati, Allah kemudian membandingkan. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, dapatnya Allah akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, Allah masih menambahkan karunia untuk mereka. Jadi ini Allah menyebutkan orang yang sombong dan enggan, kemudian bandingannya orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim, Allah akan balas kepada mereka ujurahum, balasan-balasan mereka, pahala-pahala mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah tambah dari karunia-Nya. Apa yang tambahkan? Nanti pada saat kita berada di surga, ru'yatullah, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti pada hari kiamat semua orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu wajah-wajah mereka berseri-seri, dan kemudian mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Karena itu dalam hadis Bukhari dikatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawnal qamara lailatal badri, seperti kita melihat bulan purnama, jadi melihat bulan pada saat purnama, terlihat mau mboten? Terlihat. Jadi lailatul qamar lailatul badri duna sahab, tanpa adanya awan sedikit pun. Jadi kita melihat. Nanti di situ pun juga kita melihat. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan ayat ini, kata beliau, man hurima ru'yaha, orang yang terhalang untuk melihat Allah, faqad hurim, maka dia telah terhalang mendapatkan kenikmatan dari Allah, waliyadzubillah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini namanya wa yaziduhum min fadlih. Kalau anak cucu kita saleh dan salihat, maka posisi itu akan dinaikkan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, itu dikatakan ada seorang ayah, ibu,
yang posisinya di surga yang terendah. Tapi kata Allah, irtaki, kamu naik. Gitu kan? Kemudian orang tadi mengatakan, fayaqulu ya Rabbi, wahai Tuhan, lima anzaltani, kenapa engkau posisikan kami di sini? Posisikan aku di tempat ini. Jawaban Allah, bistighfari waladika laka. Karena istighfar anak-anakmu untukmu. Jadi karena itu anak merupakan investasi yang tak ternilai, Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita ajarkan, makanya berbahagialah ketika anak kemudian terdidik, kita ajarkan kebaikan. Masya Allah, mereka nanti akan mendoakan kita. Itu yang sering terjadi sebaliknya, gitu. Anak karena ayah dan ibu sibuk beraktivitas mencari nafkah, akhirnya pendidikan anaknya dititipkan ke khadimahnya, pembantu. Ya kalau pembantunya jurusan ilmu tarbiyah, nggih. Gitu. Yang mendidik anak. Mboten. Rata-rata kan sekolahnya nggih ndak jelas. Gitu. Sehingga kemudian semangat itu yang berbeda. Jadi saya beberapa waktu yang lalu kejadian kan. Coba jenengan mungkin insya Allah mengikuti ketika ada di media elektronik itu nggih. Ada yang anak muda berzina yang kemudian akhirnya meninggal tidak bisa dipisahkan. Itu di daerah di Sumatera. Oh yang sebelumnya itu Pak, sebelumnya lagi tahun 2005 itu di Malang, di daerah Kanjuruan. Kebetulan saya bermalam di Pindad pas sebelum perjalanan ngisi kajian subuh di sana itu membaca berita itu. Tapi alhasil ya sekalian, itu tidak akan dikenang baiknya, gitu. Dikenang buruknya anak sapa kan ya. Karena itu ya sekalian, anak ini kan titipan. Kalau toh mohon maaf, saat ini mungkin anak kita masih agak jauh, jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan mereka. Jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan. Saya pernah ketemu Pak, anak ini sudah ikut grup yang pang dan sejenisnya itu. Jadi sudah sampai proses baiat. Baiatnya mereka kalau sudah bergabung kan, makan di nampan, nasi bungkusan itu meludah bersama-sama, diaduk, kemudian makan. Itu begitu. Dan setiap grup 5 laki, 1 perempuan. Pernah ditanya si perempuan itu gimana Pak? Ya gimana? Kita sudah terikat dengan ikatan. Kalau sudah hamil ditinggal di pinggir jalan Pak. Itu kejadian di Pasar Besar Malang. Kemudian kebetulan waktu itu bersama salah seorang ustadz diterapi anak itu. Masya Allah. Sampai yang laki ini sudah ininya bolong-bolong itu, tindian dan macam-macam. Tapi kemudian setelah itu, setelah ada kejadian itu dia berubah, ngaji Pak, dan kemudian mendakwahi mereka-mereka yang ada di grup-grup itu. Makanya itu sempat ayah dan ibunya itu putus asa Pak. Kenapa? Ayah ibunya itu aktif punya taklim, ibunya punya 5 taklim, bapaknya punya 7 taklim, dalam setiap malam taklim bapaknya itu. Anaknya kena seperti itu, waliyadzubillah. Jadi sempat putus asa ayahnya, sudah kalau gitu saya tidak usah taklim, ngisi taklim dan lainnya. Karena sibuk di luar, lupa dengan basis keluarga itu. Akhirnya, tapi kemudian termotivasi hingga pada akhirnya anak itu ditemukan di dekat Pasar Besar Malang dan kemudian mendapatkan terapi khusus salah seorang ustadz di Malang, sampai pada akhirnya anak itu sekarang menjadi dai. Begitu. Cuman ya kalau ngisi pengajian tidak pakai sarung seperti saya Pak. Dia pakai celana model-model mereka, tapi itu didatangi dikasih arahan-arahan keislaman. Begitu. Karena itu terkadang kita tidak boleh terpesona dengan penampilan, jangan gitu kan.
Nah, ketika mendapati mereka di pinggir jalan jangan dikecam. Iki anak sapa mboten. Doakan saja dengan spontan, ya Allah berikan hidayah kepada mereka ini. Kembalikan kepada orang tuanya. Kalau toh dengan untaian doa kita itu akhirnya Allah ijabai karena kita dalam perjalanan, dalam safar, kemudian Allah ijabai, anak itu menjadi baik, setiap kebaikan dia tabungan investasi akhirat untuk kita. Karena mandalla ala khairin falahu ajrun. Siapa yang menunjukkan kebaikan, pahala. Ini yang perlu kita ini. Kenapa? Bisa jadi di sininya lah nanti, Pak. Wa yaziduhum min fadli. Kemudian coba jenengan lanjutkan, setelah Allah menjelaskan Al-Masih, para malaikat yang didekatkan oleh Allah itu tidak sombong dan tidak ada keengganan untuk taat kepada Allah. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang siapa yang memberikan ancaman, siapa yang enggan beribadah kepada Allah dan sombong akan dihukumkan. Kemudian dijelaskan fa'ammal ladzina amanu. Di ayat berikutnya wa ammal ladzistangkafu wastakbaru. Siapa yang tetap enggan untuk beribadah kepada Allah, wastakbaru, dan sombong, ya, berlaku sombong, fayu'adzibahum adzaban alima, disiksa, Pak. Siksaannya pedih. Beda orang beriman diberikan balasan terbaik dan mendapatkan tambahan surga, tambahan kenikmatan ketika di surga, sedang orang yang sombong dan enggan untuk taat kepada Allah, azaban alima. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, tidak akan mendapatkan penolong. Karena yang bisa menolong saat itu adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah menyebutkan orang yang enggan, kemudian menyebutkan orang yang beriman. Ini kemudian Allah menyerukan untuk kita semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, qad ja'akum burhanum mir rabbikum, telah datang bukti-bukti, ya, kemukjizatan Al-Masih, ya, yang Allah berikan kepada Al-Masih, mukjizat. Kemudian bukti-bukti kemahabenaran Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami telah menurunkan. Ada yang kurang ayatnya? Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, telah datang kebenaran. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati kebenaran Allah itu sudah Masya Allah, sudah banyak buktinya yang kita bisa buktikan kebenaran Al-Quran, gitu, banyak sudah. Dan berapa banyak orang yang sudah beriman pada Allah gara-gara hal yang remeh, gitu kan ya, remeh-temeh menurut kita. Tapi akhirnya dia kembali ke jalan Allah. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna nuram mubina, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan Allah telah menurunkan cahaya yang nyata. Ya, di sini penjelasannya, ya ayyuhan nas qad ja'akum mir rabbikum hujjatun jaliyatun taqta'u al-udhr. Jadi jelas risalah kebenaran. Seperti salah satu guru di Masjid Nabawi, Syekh Al-A'zami, itu dulunya Hindu, Pak. Hindu. Syekh A'zami itu Hindu dulu. Kemudian setelah belajar, akhirnya mendapatkan hidayah, masuk Islam, kemudian di Madinah, sekarang termasuk salah satu pengajar hadis Nabi di Masjid Nabawi. Ya, Syekh Al-A'zami itu luar biasa gurunya. Karya-karya yang beliau miliki. Bahkan Syekh Mubarak Furi itu mengutip dalam Ar-Rahiqul Mahtum itu hal-hal yang menunjukkan kebenaran risalah Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa anzalna ilaikum dhiya'an wadhihatan wa huwa hadzal Qur'an.
Jadi dan Allah telah kami menurunkan kepada kalian orang-orang mukmin nuron mubina. Di sini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini penuntun kita Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya kemarin itu sempat dalam perjalanan berpikir dari sini ke Pasuruan, kemudian dari Pasuruan ke sini saya berpikirnya saya ingin merubah nanti untuk di surat Al-Maidahnya satu ayat yang kita kaji itu kita baca ulang-ulang, minimal kalau tidak hafal benar ya sudah punya sedikit rekaman memori surat Al-Maidah. Kalau ini sekarang kan hanya saya tulis saja. Saya sempat berpikir, kenapa kalau setiap hari atau setiap pekan kita nambah 1 atau 3 ayat yang kita hafal, berarti 1 bulan sudah minimal 4 sampai 12 ayat. 1 tahun 1 juz Quran, Pak. 1 juz itu. Saya berpikirnya, Masya Allah, sudah hafal, memahami ayatnya dan kemudian hafal. Sudah seminggu itu aja dibaca, diulang-ulang untuk sholat 5 waktunya yang kita hafal. Kenapa? Karena nanti di surga kata Allah, Iqra' wartaki. Terus naik, bacalah dan naiklah. Fa inna manzilataka ma'a akhiri ayatin taqra'uha. Posisi kita di surga itu ditentukan di akhir ayat yang kita baca. Nah itu saya kemudian ketika mencermati hadis ini saya berpikir kayaknya mulai surat Al-Maidah nanti kita meskipun tidak hafal, tapi kalau kita berbaca 2-3 kali berulang-ulang bersama-sama, kemudian nanti di rumah diulang terus, insya Allah pekan depan ketika pengajian sudah hafal 1 ayat, sudah Masya Allah. Saya ditegur oleh seorang dokter di Madinah. Dokter ini hafal Quran. Jadi di Madinah itu dokternya hafal Quran, usianya waktu itu sekitar 26. Tahun 2020 saya ketemu itu di bulan Januari 2020 Januari di Madinah itu. Dia tanya ke saya, beliau melayani Pak, melayani saya. Saya pikir pada umumnya masyarakat itu yang melayani untuk kebutuhan kedatangan jamaah umroh itu. Kemudian tanya, Masya Allah Ustaz, kalamuka bil lughal arabiyyah thayyib, ya, bahasamu baik, begitu bahasa kita. Ya, saya cerita, saya dulu pernah di Ma'had. Kemudian saya tanya, terus bagaimana dengan Anda? Ana tabib ya Ustaz, saya dokter. Begitu kan? Beliau dokter. Lah, teman dari Indonesia itu mengatakan sudah selesai mendapatkan sanad 30 juz. Saya langsung deg gitu. Ya Allah. Terus saya tanya, beliau tanya, ketika di Madinah berapa juz antum hafal? 10. Dari Madinah sampai sekarang sudah berapa tahun antum tamat? Isruna sanah saya itu, 20 tahun. Mestinya Ustadz sudah hafal 30 juz. Sudah. Itu yang membuat saya terngiang-ngiang gitu. Sudah, Iqra' walau ayatan wahidatan fil yaum. Hafalkan meskipun 1 ayat, insya Allah Allah akan mudahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ini wa anzalna ilaikum nuram mubina. Nanti mari kita mulai komitmen meskipun seminggu sekali 1 ayat. Itu insya Allah yang nanti menentukan posisi kita di surga kelak insya Allah. Nggih. Setuju kan nggih? Nggih, insya Allah. Nggih. Dalam meskipun tua insya Allah hafal. Nggih Pak. Nggih, kenapa? Saya pernah itu di Saudi itu di Masjid Nabawi tahun 1999 ketemu orang di Masjid Nabawi usianya sudah 60 tahun. 60 tahun Pak. 60 tahun. Jenengan Pak Dawam sampun. Ya, jenengan sudah sampun, Pak Haji Tambi sampun, Pak Ridwan sampun.
Saya belum, Pak Adnan sampun nggih. Dan 60 kan jenengan? Oh, dan 66 malah lebih. Ini 60, cuman bedanya ini ndak bisa ngaji sama sekali, Pak. Jadi usia 60 orang Arab ndak bisa ngaji sama sekali. Terus saya tanya, wa kaifa tu'addis shalah, bagaimana Anda menunaikan salat? Ya akhi, ana makmum. Mundu shahir hatta al-an makmum faqat fi Masjid Nabawi. Jadi makmum tok. Qiraatul imam qiraatan lil makmum. Bacaan imam sudah bacaan makmum. Yang penting hafidhul Fatihah. Terus saya tanya, bagaimana dengan salat sirriyah kalau zuhur dan asar? Wal asri inna a'tayna kal kautsar qul wallahu ahad kullu yaum. Tiap hari. Ketika itu saya mengajarkan konsep al-barqi untuk tenaga kerja Indonesia, ahli bakta, ikut Pak. Itu 10 hari sebelum Ramadan. Terus ikut, ketemu lagi pada saat menunaikan ibadah umroh, sudah hafal 30 juz. Jadi usia 63, 30 juz hafal. Dan tidak megang mushaf, Pak. Dia setoran begitu. Ya Rab, saya ngajari alif ba ta belum selesai waktu itu. Ini udah selesai. Nah itu, insya Allah lah. Asalkan diulang tiap hari dibaca, insya Allah. Fa'ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, berpegang teguh kepada Allah dalam segala urusan, Pak. Ya, dalam segala hal berpegang teguh kepada Allah. Coba jenengan cermati kalau umpamanya ini waktu-waktu terbaik kan ya. Masjid kalau datang kita usahakan sebelum azan berkumandang. Saya mengambil pelajaran Syekh Utsaimin. Sebelum berangkat ke masjid itu mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum azan berkumandang. Tapi dari rumah menuju masjid, coba dengan istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sambil mengingat kira-kira kita pernah berbuat dosa kepada anak kita, kepada ayah kita, ibu kita, kepada tetangga, itu sambil dalam perjalanan, Pak. Kalau jenengan lakukan, insya Allah nanti Allah akan berikan banyak jalan untuk kita, perbaikan, memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas ibadah kita pun juga Allah akan berikan kebaikan. Kapan? Ketika istighfar itu kita coba ingat apa yang pernah kita lakukan. Kadang bahkan, mohon maaf Bapak sekalian, masa kecil kita menuju balik itu teringat kejadian-kejadian masa itu. Ya, termasuk dulu kan ada yang diantara kita, mohon maaf ibu-ibu, diantara ibu-ibu ketika masa-masa balik masih belum jilbaban, baru pakai jilbab itu menutup aurat setelah mungkin 10 tahun atau setelah atau menjelang pernikahan, gitu kan? Ada lah, semasa itu kan ada keburukan-keburukan yang kita lakukan. Coba kita ingat ketika kita istighfar itu, kalau kita lakukan Allah akan memberikan banyak jalan untuk kita, jalan memperbaiki kualitas hidup kita, kualitas ibadah kita, kualitas interaksi kita antar sesama. Itu akan terus Allah baiki. Yuslih lakum a'malakum. Tapi ini Pak, i'tisam bihi. Ya, termasuk terkadang kita kan ketika usaha ini kira-kira kita jualanin laku ndak. Nah, itu muncul keraguan-keraguan. Sudah, saya ada tulisan di mobil truk itu nggak? Ya kan? Apa namanya? Buatan obah itu. Yen awakmu obah, ya oleh rezeki. Yen awakmu ora obah, meskipun dijamin rezekine ya ora teko. Obaho. Begitu bahasanya. Artinya bergerak gitu, beraktivitas itu. Ya. Dalam berusaha, beraktivitas, berupaya. Itu saya pikir pesan-pesan itu kadang di mobil itu bagus itu pesan-pesan. Nggih. Nggih.
Nggak, boten Pak, kalau di depan mobil itu saya berhenti, saya tulis itu. Saya ingat-ingat itu. Kalau hal yang bagus, biasanya kan dari daerah Banyuwangi itu. Kata-katanya itu bagus-bagus Pak. Dalam Boten insyaallah. Dalam iya banyak-banyak catatan nggih. Pesan-pesan. Nggih. Orang-orang yang beriman dan beriktisam, berpegang teguh kepada Allah, fasayudkhiluhum fi rahmatin min. Sudah dijamin akan mendapatkan rahmat dari Allah wa fadlin. Nah, Pak. Sudah rahmat kasih sayang Allah, Allah akan curahkan. Kemudian keutamaan, karunia. Wa yahdihim, Allah akan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Itu janji Allah. Nah, inilah yang perlu untuk kita terus tanamkan agar kita berkomitmen ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Bapak Ibu sekalian, monggo Pak Haji. Kalau istighfar itu hanya di batin itu ya termasuk. Ya kalau di batin belum terungkapkan itu ya belum tercatat Pak. Tapi harus kita mohon ampun pada Allah agar tidak ada benih-benih al-kibr wal istikbar pada diri kita. Nggih. Kalau tadi ada orang yang anak, terutama anak bisa mengangkat derajat orang Nggih. tua. Bagaimana dengan ayat Al-Qur'an ya orang wataku yauma Turja'una fihi ilallah. Tidak ada perbedaan, bahkan ada benturan antara ayat itu. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah, hati-hatilah dengan satu hari yang kita akan kembali kepada Allah. Itu mengingatkan bahwa kita semuanya akan al-audah ilallah, akan kembali kepada Allah. Tinggal bekal kan ya. Nah, bekal kita salah satunya investasi akhirat. Nah, investasi akhirat ini macam-macam Pak. Makanya guru yang ngajar anak-anak SD yang di Kutab dan lainnya di TK itu berbahagia Pak, mestinya. Meskipun mohon maaf secara finansial mereka sedikit, yang didapat itu sedikit secara finansial, karena masyarakat kita masih menilai negatif. Seperti guru ngaji di musola-musola itu nggih, TPQ itu kan infaknya rela, sesuka rela, relaksa, rela tanpa dipaksa. Nggih. Tapi lihat 5.000, 10.000, 2.000, wes 5.000 aja. Padahal untuk anaknya bisa ngaji. Lan jenengan yang ngajarkan alif, ba, ta, kemudian anak itu bisa ngaji. Setiap anak itu ngaji, terus sholat, membaca ayat itu, membaca Quran, investasi tabungan itu masuk Pak. Wah sudah, terus dia besar ngajar ngaji, dapat lagi jenengan sisian itu. Ini investasi akhirat, dan itu termasuk bekal kita menghadap Allah. Loh kalau kita tidak bisa, oh saya punyanya cuman semen 1 sak untuk bikin pondasi ngaji, ini semen ini. Oh saya punyanya meja, ya ini sudah saya investasikan meja. Selama meja itu dipakai, pahala. Meja ini kan ada yang nganter tiba-tiba Pak, waktu itu ke Pak Yusuf. Ini meja untuk pengajiannya Ustadz Imam. Sudah terus pulang beliau. Jadi setiap jenengan makan, dia pahalanya dapat. Meskipun dia sedang mungkin istirahat karena lelah, atau beliau sudah menghadap Allah, terus ini dapat. Masya Allah itu. Itu bekal kita untuk menghadap Allah Pak Haji. Begitu juga guru, karena itu berangkatnya karena Allah. Saya hadir untuk memberikan itu. Niat itu perlu. Barangkali ingatan nggih, karena sudah hampir jam 6. Di antara Bapak Ibu ada yang tugas aktivitas di kantor, mengajar dan lainnya. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan pada pagi yang penuh berkah ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita,
tempat ini menjadi saksi kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semakin hari bertambah ilmu kita, Allah berikan kekuatan bagi kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan setiap rizki yang Allah sisihkan, yang kita sisihkan untuk aktivitas kebaikan, Allah catat juga sebagai amal yang memperberat timbangan kita. Mudah-mudahan anak-anak yang kita tinggalkan di rumah saat ini atau keluarga kita yang tidak hadir, mudah-mudahan tetap Allah memberikan bimbingan pada mereka dan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.